Timnas Putri Indonesia TC pada 24 Juni di Jakarta, ada trio pemain keturunan. 3 pemain keturunan bakal hadir pada pemusatan latihan Timnas Putri Indonesia jelang FIFA Matchday Juli mendatang. Mereka adalah Estella Loupati, Noala Atomu, dan Jenna De Jong. Ketiganya merupakan talenta berdarah Indonesia yang meniti karir di luar negeri. Estella Loupati memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ayah, yang merupakan blasteran Belanda Maluku. Saat ini, perempuan 20 tahun itu memperkuat Jong Telstar Vrouwen di kompetisi sepak bola putri Belanda. Dia adalah seorang winger yang bisa beroperasi di kedua sisi lapangan. Estella diharapkan bisa membuat lini depan Garuda Pertiwi lebih berwarna. Noala Atomu juga merupakan pemain sayap, saat ini berkarier di Belgia bersama KRC Genk Ladies. Darah Indonesianya berasal dari sang ayah. Ya, meskipun lahir di Belanda, ayah Noah diketahui adalah seorang WNI yang lahir dari pasangan asal Maluku. Talenta 20 tahun itu mengaku sangat antusias dengan kesempatan membela Timnas Putri Indonesia di kancah internasional. Berbeda dengan dua koleganya, Jenna De Jong dapat garis keturunan Indonesia dari sang ibu. Namun, daerah asal keluarganya tidak diketahui pasti. Jenna, yang berusia 18 tahun, sudah menyukai sepak bola sejak kecil dan sekarang membela tim putri VfL Wolfsburg di Jerman. Posisinya adalah gelandang serang, dengan kejelian mencetak gol. Ketiga pemain ini diharapkan bergabung dalam pemusatan latihan, TC, Timnas Putri Indonesia, yang dimulai Senin, 24 Juni 2024, nanti di Jakarta. Estella Loupati dan Noala Atomu sudah terbang ke tanah air pada Sabtu, 21 Juni 2024. Diketahui lewat unggahan mereka di media sosial masing-masing. Sementara, Jenna De Jong belum ada kabar, tapi dipastikan bakal ikut TC. Sebagai informasi, pemusatan latihan kali ini hanya bersifat trial bagi trio pemain keturunan tersebut. Sebab, mereka masih belum memegang paspor Indonesia. Jika pelatih Satoru Mochizuki terkesan, maka proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, bisa segera diurus. Coach Mochi, begitu sapaannya, berniat memanggil 30 pemain untuk persiapan laga uji coba melawan Hong Kong pada 11 dan 14 Juli mendatang. Selain trio pemain keturunan, bakal ada wajah-wajah baru lainnya, termasuk dari tim Prapon DKI Jakarta maupun mereka yang tak dipanggil dalam 3 pertandingan terakhir. Ya, sejak ditangani Satoru Mochizuki, Garuda Pertiwi sudah menjalani 3 uji coba dan menyapu semua dengan kemenangan. Claudia Skeuneman dan kawan-kawan menghajar Singapura 5-1 pada akhir Mei, lalu 2 kali menekuk Bahrain, 3-2 dan 3-0, di awal Juni. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong tidak kunjung tanda tangan kontrak, netizen penuhi kolom komentar IG sang pelatih. Perkembangan Shin Tae-yong belakangan ini memang menarik perhatian. Shin baru saja membawa Timnas Indonesia melaju ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Shin Tae-yong disebut sudah setuju secara verbal untuk memperpanjang kontrak kerjanya di Timnas Indonesia hingga 2027. Shin Tae-yong memang sudah melampaui target yang diberikan oleh PSSI. Saat itu Shin harus membawa Timnas Indonesia melaju ke fase gugur Piala Asia 2023. Shin Tae-yong juga diberi target lolos dari fase grup di Piala Asia U23 2024. Bahkan, Timnas Indonesia U23 asuhan Shin mampu menempati posisi keempat ajang itu. Namun, sampai saat ini Shin Tae-yong masih belum memperpanjang kontrak. Banyak dari netizen di Indonesia pun khawatir. Mereka menumpahkan rasa kekhawatiran itu di kolom komentar unggahan terbaru di akun Instagram resmi Shin Tae-yong. Shin Tae-yong dikabarkan sedang tak sehat belakangan ini. Pelatih berusia 53 tahun itu pun sedang berada di Korea Selatan. Netizen dengan akun Budio Basri, berharap Shin Tae-yong segera pulih dari cedera dan segera menandatangani kontrak baru. Coach kalau udah sehat, langsung tanda tangan kontrak baru ya, harap Budio Basri. Sementara akun dengan nama Dududu6901 mengaku cemas. Terutama setelah mendengar kabar Shin Tae-yong belum melakukan tanda tangan kontrak.
Coach tanda tangan kontrak coach, cemas ini kepala, katanya. Kecemasan serupa pun dirasakan Ria__ya. Ia semakin cemas setelah membaca banyaknya berita mengenai Shin Tae-yong di media nasional dalam beberapa hari terakhir. Baca artikel hari ini, Coach Please stay with Timnas Indonesia, ujarnya. Sementara itu PSSI disebut sudah mengajukan beberapa proposal kontrak baru kepada Shin Tae-yong. Namun, ex-pelatih Timnas Korea Selatan itu belum juga melakukan tanda tangan kontrak. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir bahkan terkesan mengikhlaskan jika pada akhirnya Shin Tae-yong memutuskan tidak melakukan perpanjangan kontrak dengan PSSI. Kalaupun dari Timnas Korsel menginginkan Coach Shin Tae-yong, saya tidak bisa melarang, ujarnya baru-baru ini. Bahwa kita perlu punya pelatih yang punya standar dunia. Tapi saya yakin Coach Shin Tae-yong tahu bahwa tanpa dukungan PSSI hari ini, ya tanpa tentu kualitas pemain hari ini, ya tidak mungkin kita sampai di sini. Ya, Coach Shin Tae-yong dengan saya punya hubungan yang baik. Ya, yang saya dengar beliau sedang dalam perawatan di rumah sakit. Kita berikan waktu. Ya, kalaupun dari Korea menginginkan Coach Shin Tae-yong, saya nggak bisa melarang. Erick Thohir beber alasan larangan supporter tandang masih berlaku di Liga 1 2024 hingga 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengisyaratkan aturan larangan supporter tandang atau away masih berlaku untuk Liga 1 2024 hingga 2025. Ia menjelaskan, sepak bola Indonesia tetap harus introspeksi diri mengingat masih dalam pantauan FIFA terkait dengan masalah supporter. Sebelumnya, PSSI sudah mengeluarkan regulasi tentang larangan supporter tandang untuk 2 musim setelah tragedi Kanjuruhan pada Oktober 2022. Regulasi ini nampaknya masih akan digunakan untuk musim 2024 hingga 2025. Sebab, Erick merujuk pada surat dari FIFA yang masih memantau transformasi sepak bola Indonesia setelah tragedi kelam tersebut. Pengecekan fasilitas serta kelayakan pengamanan dalam stadion masih ditinjau Badan Sepak Bola tertinggi dunia itu. Erick meminta semua pihak yang terlibat dalam sepak bola Indonesia berkaca terlebih dulu. Ia mengisyaratkan regulasi larangan supporter tandang masih akan diberlakukan di Liga 1 2024 hingga 2025. Kita juga enggak boleh menutup mata, saya rasa beberapa pertandingan di Liga di tahun kemarin pun masih banyak isu-isu yang supporter terlukai. Bahkan ada pimpinan polisi terlukai, kata Erick kepada awak media, belum kemarin ada masyarakat yang mobilnya plat apa, di dalamnya ada anak kecil, kacanya pecah. Ada perusakan untuk kereta api. Saya belum mendapat surat dari FIFA, imbuh Menteri BUMN itu. Artinya kalau FIFA tiba-tiba melihat ini dikaitkan lagi dengan kerusuhan-kerusuhan dulu bisa saja. FIFA mengambil posisi kita di stop lagi. Nah jadi kalau saya lebih baik kita introspeksi diri, ucap Erick. Liga di tahun depan bukan season ini akan menerapkan semua sistem daripada tiketing ini sudah melakukan data yang tepat, urai pria berusia 54 tahun itu. Jadi sudah tidak hanya jual beli tiket biasa. Kalau kemarin tim nasional bisa kita tahu supporter ini, kenapa di Liga tidak bisa, tukas Erick. Oleh karena itu, Erick meminta para supporter bersabar terlebih dulu. Andai pembenahan sudah selesai, mantan Presiden Inter Milan itu memastikan kehadiran supporter tandang akan diperbolehkan. Jadi